Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Maulana dan teman saya Iksan Nur Ibrahim Sofyan. Dengan saya ya NPM 322179, terus dengan Iksan NPM 32209 32299 ingin menjelaskan tentang studi kasus kegagalan inovasi inovasi perusahaan Kodak. Nah, yang pertama, tugas ini adalah mata kuliah manajemen perubahan, dosen pengampu Bu Alia Rosalin Asyofa, semester ganjil 2005-2006. Nah, jadi kami di sini ingin membahas tentang studi kasus Kodak, yaitu gagal berinovasi di era digital. Deskripsi singkat perusahaan, di sejarahnya tahun 1880, George Eastman mendirikan Eastman Dry Plate Company, dan tahun 1892 berganti nama menjadi Eastman Kodak Company. Nah, di tahun 75 karyawan Kodak menciptakan kamera digitalnya pertama. Terus di tahun 2012 Kodak mengajukan kebangkrutan. Produk utamanya terus ada film fotografi, contohnya seperti Kodachrome, Kodacolor. Terus ada kamera analog dan cetak foto, peralatan X-ray, dan industri pencitraan, kertas dan bahan kimia fotografi. Terus puncak karyawan yang terbagusnya itu ada 145.000 karyawan pada tahun 1988. Terus 90% bangsa pasar film Amerika Serikat itu adalah puncak era analognya. Terus 16 miliar dolar ada pendapatan puncak tahun 96. Terus 1.000 lebih dari paten kamera digital dimiliki sejak tahun 70-an. Terus ada analisis persaingan industri, yaitu Porter 5 Force-nya, yaitu ancaman pendatang barunya sangat banyak, Canon, Nikon, Sony masuk ke kamera digital dengan cepat. Nah, perusahaan tech seperti Apple dan Google turut masuki pasar juga. Terus ada kekuatan pembeli ada yang tinggi, konsumen beralih ke foto digital gratis, tidak ada biaya cetak, loyalitas merek menurun tajam. Terus ada persaingan industri, Fujifilm, Sony, Canon bersaing ketat, smartphone menjadi ancaman disruptif paling besar. Kekuatan pemasok yang lumayan sedang, yaitu Kodak bergantung pada bahan kimia dan komponen optik. Perpindahan ke digital mengubah rantai pasokan secara drastis. Terus ancaman produk pengganti yang sangat tinggi, yaitu kamera digital, HP berkamera, media sosial, cold storage, semua menggantikan ekosistem film Kodak. Nah, di sini ada masalah perspektif strategic entrepreneurship. Jadi strategic entrepreneurship itu mengeksplorasi peluang baru sambil mengeksploitasi keunggulan yang ada. Nah, jadi yang pertama, exploitation imbalance, yaitu Kodak terlalu fokus mengeksploitasi bisnis film analog yang menguntungkan. Jadi 90% profit margin tanpa cukup mengeksplorasi peluang digital, padahal mereka pemegang paten kamera digital sejak tahun 1975. Terus ada entrepreneurial opportunity ignorance. Nah, meski menyadari peluang digital, manajemen sendiri memilih mengabaikan karena digital mengancam lini bisnis utama film dan cetak. Inilah failure of entrepreneurial vision. Terus ada lack of ambitious organization. Nah, Kodak gagal membangun organisasi ambisius, organisasi yang mampu menjalankan bisnis inti sekaligus mengembangkan inovasi baru secara bersamaan. Terus ada strategic rigidity, dan strategi berbasis secara film menjadi jebakan. Kodak tidak mampu mengubah core kompetensi ke domain digital, berbeda dengan Fujifilm yang berhasil bertransformasi. Nah, sebab dan akibat kegagalan yang pertama yaitu innovator dilema. Kodak terjebak dalam sustaining innovation dan mengabaikan disruptive innovation, konsep Christensen pada tahun 97. Terus manajemen berorientasi laba jangka pendek, film analog menghasilkan 60-70%, eksekutif tidak mau mengkalibrasi bisnis yang masih menguntungkan. Terus budaya organisasi yang kaku, Kodak memiliki budaya silo yang menggambarkan transfer pengetahuan digital, tim digital dikucilkan dari usaha utama organisasi. Keterlambatan membaca tren pasar, Kodak meremehkan kecepatan industri digital dan smartphone, salah prediksi bahwa film akan bertambah hingga 2020-an. Terus dari tahun 75 sampai di tahun 2012 itu kamera digital pertama diciptakan oleh karyawan Kodak sampai Kodak mengajukan chapter 11 bankruptcy. Terus ada bangun koalisi pro inovasi di level board. Terus gunakan legitimasi, rekomendasi solusi buat dari kita, gunakan legitimasi untuk regulasi sumber daya. Terus ubah struktur insentif dan akuntabilitasnya, strategi kamuflase dan kanibalisasi. Terus ada lesson learned, yaitu Kodak versus nasib berbeda tapi tantangan sama. Nah, aspeknya ada 1, 2, 3, 4, 5 aspek.
si Kodak itu lambat dan ragu-ragu, tapi Fujifilm cepat dan agresif, terus tetap fokus pada film dan masuk kosmetik, farmasi dan optik. Inovasi R&D, yaitu investasi R&D menurun Kodak, tapi di R&D digital Fujifilm berhasil. Terus kepemimpinan konservatif, status quo, visioner, CEO Shigeta Komori, dan hasil akhir Kodak bangkrut dan Fujifilm masih berhasil. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu timeline kejatuhan Kodak pada tahun 1975 hingga 2012. Nah, di sini 1975 karyawan Kodak ciptakan kamera digital pertama. Lalu pada tahun 1981 Sony meluncurkan kamera digital komersial. Lalu selanjutnya pada tahun 1994 Kodak baru meluncurkan kamera digital. Jadi terlambat 13 tahun. Pada tahun 1996 pendapatan puncak yaitu 16 miliar dolar, tapi manajemen masih fokus ke film. Lalu 2017 iPhone diluncurkan. Nah, disitulah era smartphone dimulai. Pada 2012 akhirnya Kodak bangkrut. Jadi ibaratkan Kodak ini tuh melihat gelombang digital datang, tapi lebih memilih berdiri di atas kapal yang tenggelam. Untuk selanjutnya itu ini ada rekomendasi solusi perspektif power dan politik. Poin pertama, bangun koalisi pro inovasi di level board. Prefer menekankan bahwa perubahan disruptif butuh sponsor kekuasaan tertinggi. Kodak butuh CEO visioner seperti Lou Gerstner di IBM yang secara politis mampu mematahkan resistensi internal terhadap digital. Untuk poin kedua yaitu gunakan legitimasi untuk realokasi sumber daya. Jadi memanfaatkan kekuatan institusional Kodak, brand equity, paten, jaringan distribusi sebagai political capital untuk mendanai unit bisnis digital mandiri. Jadi bukan hanya sekedar divisi kecil yang dimarginalkan. Untuk poin ketiga di sini ada ubah struktur insentif dan akuntabilitas. Jadi konflik kepentingan internal manajer film versus digital harus diselesaikan dengan sistem reward yang mendorong digital, politik of incentive. Jadi siapa yang dapat bonus dari pertumbuhan digital, bukan volume film. Poin keempat di sini ada strategi kamuflase kanibalisasi seperti dilakukan Apple iPhone mengkanibalkan iPod. Kodak butuh naratif politik internal bahwa kami yang mengkanibalisasi bisnis kami sendiri. Jadi bukan kompetitor. Ini butuh political framing yang kuat dari pimpinan. Di sini ada nasib, perbedaan, dan tantangan Kodak versus Fujifilm. Yang pertama dari aspek respon digital. Nah, Kodak itu lambat dan ragu-ragu, sedangkan Fujifilm cepat dan agresif serta transformasi. Yang kedua dalam aspek diversifikasi, Kodak itu tetap fokus pada film, sedangkan Fujifilm masuk kosmetik, farmasi, dan optik. Untuk selanjutnya yaitu aspek inovasi dan R&D. Kodak itu inventasi R&D-nya menurun, sedangkan Fujifilm tingkatkan R&D digital dan kimia. Untuk kepemimpinan, Kodak itu konservatif, sedangkan Fujifilm visioner. Nah, hasil akhirnya tuh Kodak itu bangkrut 2012, sedangkan Fujifilm pada 2012 masih beroperasi dan profitable. Dan selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.